Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 132 sampai dengan 140. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, ayo mencoba anak-anak, asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alat dan bahannya yang pertama adalah 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Kelima, 6 sendok makan garam batu. Dan yang keenam, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim. Yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat, seperti pada gambar anak-anak. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Langkah ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Langkah keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Langkah kelima, keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Adakah proses yang kurang dimengerti? Tanyakan kepada gurumu. Ayo berdiskusi anak-anak. Kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan secara berkelompok. Yang pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Jawabannya, wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair. Yang kedua, apakah wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Soal ketiga anak-anak, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim adalah dari cair ke padat. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan dalam pembuatan es krim untuk mendinginkan susu atau santan sehingga menjadi es krim. Soal kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Fungsi garam dalam pembuatan es krim adalah untuk menurunkan titik bekunya. Jadi, es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal. Yang keenam, apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Ibu memberi contoh. Pembuatan es krim bersama teman-temanku berhasil. Kami satu kelompok bekerja sama mengikuti langkah-langkahnya dan didampingi ibu guru. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian?
wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh perubahan wujud dari cair ke padat atau membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. Yang kedua, lilin yang dinyalakan akan meleleh. Setelah dingin akan kembali menjadi padat. Yang ketiga, pada pembuatan agar-agar, cairan agar-agar panas yang dituang ke dalam cetakan setelah dingin akan menjadi padat. Ayo mengamati anak-anak, kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Tentu saja. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Kerjakan secara berkelompok. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak dari peran yang pertama, guru kelas. Namanya adalah Pak Rudi dan Bu Eni. Ini yang berperan sebagai guru kelas. Yang kedua, wali kelas, Bu Rini. Yang ketiga, peran kepala sekolah, Pak Ruli. Yang keempat, peran karyawan tata usaha, Bu Ratna. Yang kelima, peran petugas perpustakaan, Pak Raka. Dan yang keenam, peran penjaga sekolah, Pak Madi. Ayo berdiskusi anak-anak, kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Baik, Ibu memberi contoh hasil diskusinya anak-anak. Perlu ada perbedaan peran di sekolah agar setiap orang bisa bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Bila di sekolah hanya ada kepala sekolah dan tidak ada pembagian peran, maka kegiatan di sekolah tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ada banyak peran di sekolah yang harus diselesaikan lebih dari satu orang. Setiap peran membutuhkan orang yang sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang yang memiliki peran harus bekerja sama agar kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Ayo mencoba anak-anak, pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Baik, kita cermati gambarnya anak-anak. Saat Pak Guru memberi aba-aba mencair, maka anak-anak harus berlari. Dan saat Pak Guru atau Ibu Guru memberi aba-aba membeku, anak-anak harus berhenti atau diam. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Anak-anak bisa mencobanya sendiri.
didampingi Bapak Ibu guru di sekolah. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Kita cermati pada gambar anak-anak, ini contoh Udin saat melakukan gerak menendang bola. Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Seperti pada gambar anak-anak, nanti anak-anak bisa mempraktikkan di sekolah didampingi Bapak atau Ibu guru. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.